Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Virgi Oriza Kristianto dengan NIM akhir 034 dari kelas Praktikum APGIS. Di pertemuan kedua kali ini saya ingin menunjukkan apa yang dipelajari di pertemuan kedua Praktikum APGIS mengenai kontur dan garis pantai. Yang pertama kita buka QGIS, lalu nanti itu kita akan membutuhkan yang namanya quick map service seperti ini. Nah, kalau di QGIS kalian belum ada, kita bisa menuju ke plugins. Kita install dulu pluginsnya itu, yaitu ke manage and install plugins. Lalu nanti bagian all kita search quick map service. Nah, kayak gini. Nah, tapi karena saya udah install, jadi kita lanjut ke next step. Yang pertama, kita langsung ke menu web, yaitu ke bagian Quick Map Service, kita klik yang Esri Satelit. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, kita open Data Source Manager, lalu kita ke bagian raster, kita klik titik 3 di browse ini, kita masukin data Batnas yang sudah kita download. Oke, langsung kita add aja. Coba kita terus dulu apakah aman. Hmm, Oke, nextnya kita menuju open new save file itu di bagian ini open new save file, kita klik, lalu untuk bagian file name-nya kita namain AOI atau area of interest, lalu di geometry type-nya kita pilih yang polygon, lalu setelah itu di name-nya di bagian new file kita namain ID. Selanjutnya kita klik titik 3 atau browse di bagian file name, lalu kita input di folder yang udah kita siapkan. Nah, jadi kita coba namain AOI2 aja ya. AOI underscore 1 kayak gini. Nah, terus kita save. Ini di save type-nya yang Esri Save. Lalu kita save. Setelah kita save, ini nggak ada yang berubah lagi, kita oke. Terus ini oke lagi. Nah, udah muncul yang AOI-nya. Lalu selanjutnya kita tool editing, kita unchecklist data batnasnya, lalu kita zoom in ke daerah Semarang. Nah, Semarang itu di sekitar sini. Sekitar sini. Selanjutnya kita add polygon. Nah, ini kita add polygon feature. Jangan lupa ini dipastikan kalau sudah digitize with segment. Terus kita buat persegi panjang atau kita buat kotak. Kita sesuaikan ke daerah Semarangnya yang nantinya akan kita munculkan garis pantainya. Nah, terus kita buat dulu kotaknya dikira-kira aja. Nah, kalau titik terakhir sudah, kita klik kanan,
Lalu ID-nya kita isi 0, lalu oke. Nah, kalau udah seperti ini, eh, kita save dulu current edits, kita pilih save for all layers. Oke, lalu kita klik lagi sampai bagian sini udah nggak ada tanda pensila lagi. Setelah itu, kita checklist data batasnya. Setelah itu, kalau sudah, kita ke bagian menu raster, kita ke bagian extraction, kita klik raster by mask layer, ya. Terus kita input layernya, kita input data batasnya. Lalu ini output AUI, terus kita advance, kita scroll bagian bawah. Nah, di bagian advance parameters ini, kita klik titik ini, kita save to file, lalu kita namain filenya Semarang. Nah, kayak gini. Itu dipastiin udah di folder yang sama kayak sebelumnya aja. Terus save as type, kita pilih yang TIFF files. Ya, terus kita save. Lalu ini nggak usah diubah-ubah lagi, kita langsung run aja. Lalu kita close. Nah, kalau udah seperti ini. Selanjutnya, kita unchecklist untuk bagian layer AOI dan batasnya. Lalu, setelah itu, kita ke menu raster lagi, kita extraction, lalu kita ke bagian contour. Nah, di bagian contour, untuk input layernya, kita Semarang, bandnet per 1. Di bagian intervalnya, kita ganti 0,1. Nah, ini disesuaikan lagi dengan QGIS masing-masing. Biasanya ada yang pakai titik atau pakai koma. Kalau punya aku pakai titik. Terus selanjutnya bagian advanced parameter contours, kita klik browse atau titik di sini. Terus kita save to file. Kita namain garis pantai. Begini. Terus save as type-nya GPKG files. Jangan lupa, terus dipastiin di satu folder yang sama dengan yang tadi. Terus kita save. Lalu kita cek, oh nggak ada yang perlu diganti lagi, kita run. Kalau sudah komplit, kita bisa close. Nah, ini kalau di zoom baru bisa terlihat lebih jelas. Ya. Lalu garis pantainya kita pasti dari paling atas ya urutannya. Jadi urutannya menjadi yang garis pantai, lalu Semarang, lalu I, lalu Batmas, lalu SC. Kita klik. Lalu kita klik kanan di bagian menu garis pantai, kita ekspor. Habis itu, oh sorry, di klik kanan layernya, kita pilih filter. Nah, ini kita pilih yang ini, di double klik, lalu kita klik bagian operator, kita klik sama dengan, lalu kita isi 0, lalu kita oke. Ya, ini kita unchecklist saja yang layer Semarangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus, kan yang kita butuh itu garis pantai aja. Jadi yang bagian kayak gini, di luar garis pantai, membentuk seperti area-area ini, kita hapus saja dengan cara kita klik toggle editing, lalu kita pilih hmm, sebentar. Nah, select features by area or single click, kita klik, lalu kalau udah kita, nah setelahnya kita buang. Delete select feature ya ada dua, terus ini kita delete juga, ini kita delete.
kita juga harus bagian ini. Ya, ini kita buang dulu. Nah, sebelum kita save, coba kita cek di bagian open attribute table. Nah, ini udah ada yang garis pantainya aja, berarti udah benar. Lalu kita bisa save for all layers. Yes, habis itu kita klik, pastiin udah nggak ada tanda pensil lagi. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita klik kanan di bagian garis pantai, lalu kita export, save feature as, lalu kita formatnya as receive file, file name-nya di bagian browse ini kita klik, kita file name-nya adalah garis pantai Semarang. Ya, seperti ini. Save as type-nya juga yang as receive atas HP, terus pastiin di folder yang sama juga, terus kita save. Setelah kita save, udah nggak ada yang perlu diubah lagi, lalu kita oke. Nah, seperti ini deh. Jadi kita mendapatkan garis pantainya saja dengan interval 0,1. Ya, seperti ini. Kalau udah, kita bisa save aja. Lalu kita nah, kayak gini. Jadi sudah save. Nah, oke. Mungkin dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.